Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعتين الهام ملائكة المقربين آمين يا الله ya Rabbal Alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ya. Seperti biasa masih di metode Al-Munir. Nah, kita akan coba membuat kalimat-kalimat sempurna ya. Contohnya misalnya jalasa duduk, aliyun, aliyun, apa begitu? Ala di atas al-kursi, al-kursi. Nah, ini model kalimat pertama. Zaid duduk di atas kursi. Ya, kita coba sama-sama menguraikan i'rabnya. Jalasa gimana? Fi'il Fi'il madi, madi. Nah, jalasa fi'il madi. Kalau fi'il madi mabni apa? mabni fathah. Dia tetap pada kondisi fathah. Aliyun kedudukannya fa'il. Fa'il. Fa'il betul. I'rabnya rafa nasab atau jar? Rofa. Rofa. Isimnya isim apa? Isim Isim mufrad. mufrad, Tanda rofanya domah, Doma. ala. Sekarang ala apa namanya? Harfu jar. Haraf jar. Al-kursinya berarti Majrur. majrur oleh ala. I'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Isimnya isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad ya, kursi ya, satu aja. Tanda jarnya isim mufrad. Kasroh. Itu satu contoh. Nah, sekarang kita bikin lagi contoh yang kedua. Yuhibbu mencintai ya. Cintai al-auladu anak-anak. Auladu anak-anak. Anak-anak mencintai ibu mereka. Um, ibunya mereka. Bisa saya misalnya bikin apa namanya? Bikin eh, untuk terjemahnya. Kita kasih warna untuk terjemahnya warna biru lah begitu. Yuhibbu mencintai al-auladu anak-anak ummahum ibu mereka. Nah, ini. Ada yang bisa satu orang? Coba Ustaz. Boleh, boleh silakan. Nah, yuhibbu Yuhibbu fi'il mudhari'. mudhari'. Kalau fil mudhari rafa nasab atau Pak. jazm? Rafa. Bapak. Betul. Kenapa bisa rafa? Karena tidak ada amil nasab dan amil jazm. Betul, karena tidak ada huruf yang menasabkan seperti lan, tidak ada yang menjazmkan seperti lam. Tanda rafanya Tanda rufanya dhammah. lauladu Al-auladu fa'il. il. Arabnya
I'rabnya rofa, Fa, isimnya, jamak taksir, sir, tanda rafanya, tanda rofanya dhammah. dhammah. Ibu, mencintai ibu. Berarti ibu, Ibu maf'ul bih, ummah. ulbi. Ummak ya, kita ke ummaknya dulu. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih, rafa nasab atau jar. Nasab, Jenis isim apa ibu? ah, isim mufrad. Mm-mm. Tanda nasab Tanda nasabnya fathah dan dia sebagai sebagai mudhof. mudhof ya karena satu rangkaian dengan domir di depannya. Humnya berarti apa? Kedudukan Hukumnya mudhof ilaih, domir apa? dhamir muttasil, Mabni apa? mabni sukun. Ya, betul. Ini contoh kalimat yang kedua. Kita bikin lagi. Ada pertanyaan? Sambil saya mau bikin. Sebentar saya nyalakan dulu lampu ini. Misalnya, misalnya, misalnya lam tidak, misalnya tidak yukal, tidak dimakan. Nah, eh, misalnya samaku ikan laut, samakul bahri ikan laut. Nah, saya terjemahkan dulu, si warna merah dulu. Lam tidak, Wan, tidak dimakan ikan laut. Nah, yang mau coba? Lam itu apa namanya lam? Kita bareng-bareng kalau tidak ada. Ambil jazm. Huruf jazm. Haruf jazm. Yukal fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Rafa nasab atau jazm? Jazm. Jazm karena ada lam ya. Tanda jazmnya Sukun. berarti apa tuh? Ambu. Gimana sama bu? Fa'il. Kan? Naibul fa'il. Ibul fa'il. Lihat Iya, di sini Naib. kalimatnya pasif dimakan. Maka subjeknya itu bukan fa'il tapi naibul fa'il, pengganti fa'il. Tidak dimakan, apa yang tidak dimakan? Ikan. Berarti ini naibul fa'il. Kalau naibul fa'il, nasab atau jar? Fi'il fa'il. Rafa. Naibul fa'il Rafa. rafa. Harus rofa. Sama dengan fa'il. Isimnya apa ikan? Mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Tanda rofanya Dhammah. satu rangkaian tuh ikan laut. Berarti dia sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Tuh. Dia mudhaf. Berarti al-bahrinya Mudhof ilaih. dari rofa nasab atau jar untuk pilih. Jar. Jar. Isimnya isim Mufrad. 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 ya. Kasroh. Kasroh. Jadi difahami. Bikin lagi. Ini model yang berikutnya dari kalimat sempurna. Sekarang kita bikin lagi seperti ini. Kalau sekarang tidak ada kata kerjanya. Misalnya misalnya al ustadu. Ustad itu adalah
alimun, orang yang alim, orang yang berilmu, alim. Nah, al-ustaz berkedudukan sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Apa artinya mubtada? Isim yang ada di awal kalimat Di awal mendahului mubtada. Kalau mubtada di tabelnya rofa, nasab, atau jar? rofa. Harus rofa. Sama dengan fa'il, naibul fa'il. Ustad isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Tanda rofanya Doma. alimun Khobar. khobar. Jadi khobar itu predikat, pelengkap. Mubtada itu harus ada pelengkapnya, yaitu namanya khobar. Kalau nggak ada khobar, nggak jadi kalimat sempurna. Ustad itu adalah orang yang alim, itu khobar namanya. Gitu. Kalau apa namanya? Kalau mubtada saja itu nggak jadi kalimat sempurna. Al ustadu, ustad itu, nah, itu nggak lengkap. Harus ada khobar. Adalah alimun, orang yang berilmu. Nah, gitu. Berarti alimun ini berkedudukan sebagai khobar. Khobar itu rofa, nasab, atau jar? Rofa. Khobar harus rofa. Jenis isim Frod. tanda rofa. Doma. Nah, ini bentuk kalimat sempurna yang lain lagi. Kalau sebelumnya ada kata kerjanya dulu ya, model fi'il fa'il, ataupun kalau pasif fi'il dan naibul fa'il. Ya. Kalau ini ada kata kerjanya, yaitu isim-isim. Al-ustazu itu kan isim, bukan kata kerja. Alimun juga isim. Nah, model seperti ini kedudukannya adalah mubtada khobar. Tuh. Bisa difahami? Ada yang masih bingung? Sekarang kita akan membahas satu pembahasan yang baru. Ini kan mubtada khobar. Jadi nanti ada fiil yang masuk kepada mubtada khobar. Gitu. Nanti mubtada khobar ini jadi beralih, hukumnya sudah berubah. Gitu. Nah, yaitu apa saja? Yang pertama adalah kana. Kana. Kita lihat di sini. Ada buku di layar, bukunya sudah kelihatan. Belum, Ustaz. Ya. Jadi kana itu adalah fiil ya, kata kerja. Jadi maknanya itu eh, sesuatu itu ada gitu. Jadi kana itu boleh kita katakan artinya ada. Ya, wujud, ada sesuatu itu. Gitu. Nah, dia si kana ini dia masuk ke mubtada dan khobar. Misalnya saya bikin ya, kita bikin di sini sebuah mubtada khobar. Ya, contohnya ini saja. Contoh yang lebih mudah. Al-ustadzu alimun. Ustaz adalah orang alim. Kita bisa ambil contoh misalnya al-ustadzu, ustaz itu seorang yang eh eh eh, qawiyun, seorang yang kuat, ya, orang kuat. Afwan. Qawiyun, seorang yang kuat. Nah, nah, ustadz itu mubtada. Mubtada itu artinya isim yang ada di depan, di awal. Itu kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada harus rofa gitu, sehingga tidak bisa kita mengawalinya dengan al ustadza, al ustadzi, itu nggak bisa, harus rofa, tanda rofanya dhammah. Nah, qauyun khobar, pelengkap dari mubtada, predikatnya. Nah, qauyun juga harus rofa.
sekarang ada yang masuk kepada mubtada khobar ini yaitu kana. Jadi kana itu menjelaskan keberadaan sesuatu kepada sesuatu yang lain, keberadaan subjek pada predikat di waktu yang lalu. Kanal ustadu, kana ada, tapi di masa yang lalu ada. Ustadz itu qawiyan, orang yang kuat. Tapi dulu, kalau sekarang sudah enggak lagi gitu kan. Nah, kita lihat di sini cara menjelaskan i'rabnya. Jadi si kana ini masuk ya menyusup ke mubtada khobar ada di awal. Nah, si mubtada dan khobar ini hukumnya sudah berubah, bukan mubtada khobar lagi. Lihat sini. Kananya itu sendiri adalah fi'il madhi. Kananya itu sendiri adalah fi'il madhi. Ya. Kana itu bisa kita artikan sebagai ada. Sesuatu itu ada gitu. Kana. Wujud gitu. Nah, kalau disimpan di sini harusnya di bawah ya. Sahih. Karena fi'il madi dia mabni fathah sahih. Nah, al-ustadu yang tadinya mubtada ketika dimasuki kana itu berubah hukumnya menjadi isim kana. Jadi al-ustadu itu adalah isim kana. Dan dia harus nasab gitu. Jenis isim mufrad. Isim kana rofa. Isim mufrad tanda rofa dhammah. Dia bukan mubtada lagi, tapi ini namanya isim kana dan isim kana kalau kita lihat di tabel, isim kana itu harus rofa. Harus rofa. Nah, sedangkan qawiyunnya itu namanya khobar kana, sudah bukan khobar lagi tapi khobar kana. I'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofanya apa? Dhammah. Bisa dipahami ikhwan akhwat? Kana ini masuk ke mubtada dan khobar. Afwan Ustadz Ada bukan fathah ya? gimana? Ustaz, bukannya dia nasab ya, Ustaz? Khobar Hmm, kana. nasab sahih. Khobar kanahnya Nasab. Gitu. Khobar kana itu harus nasab ya, itu hukumnya gitu. Kalau isim kana harus rofa, khobar kana harus nasab. Sahih. Berarti Nah, itunya isim mufrad tanda fathah ya. nasabnya fathah. Nah, itu. Nah, gitu ya. Gimana? Ada lagi tambahan? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Ustaz, apa nih izin bertanya boleh? Boleh, boleh. Itu Ustaz yang kalau khobar kana itu kenapa harus selalu ada alif terakhirnya, Ustaz? Kenapa nggak kowian aja? Nggak usah pakai ada alif tuh, Ustaz. Itu kaitannya dengan bukan dengan khobar kana. Kaitannya dengan kaidah penulisan dan kaidah pembacaan. Setiap kali kita menulis tanwin fathah, tuh harus ada alifnya. Kitaban. Kalau di Quran apa namanya tuh? Tanwin fathah ada alifnya apa namanya? Ada yang tahu? Nanti untuk hukum mad iwad itu ya. Ini mad iwad. Ketika waqaf, si tanwin fathah uwidho diganti oleh mad. Kitaba gitu. Hmm. Kalau tidak waqaf kitaban. Nah, misalnya kitaban jadidan atau di Quran lah yang mudah. Aliman, hakiman. Nah, kalau wasol tanwinnya ada aliman hakima. Kalau waqaf hakima. Gitu. Ini juga begitu. Kanal ustadzu qawiyya. Kalau mau eh,
apa namanya pembacaan sesuai kaidah tuh gitu. Jadi bukan masalahnya dia khobar bukan, tapi setiap kali kita menulis tanwin fathah harus ada alifnya gitu. Kecuali tak marbutoh. Misalnya misalnya maktabatan, tak marbutoh tidak perlu pakai alif. Nanti kalau makof maktabatan jadi apa? Maktabah. Nabah. Tabah. Maktabah. Jadi hak. Kalau Hamzah juga enggak ya Ustadz ya? Hamzah juga enggak. Samaan. Hamzah pakai. Sebagian ada yang pakai. Nangzur, kita lihat Quran ya. Di surat Al-Baqarah ayat awal di ayat 20 tuh. Nah, kita lihat dulu. Dia nggak pakai, betul. Dia nggak pakai. Samaan. Saya pernah lihat ada yang pakai, tapi kita ngikutin kaidah Ihsan Madinah, dia nggak pakai. Nah, jadi yang nggak pakai dua, Hamzah tanwin fathah dengan tak marbutoh. Tapi kalau Hamzah dibacanya tetap mad iwad. Kita baca apa? Sama a. Kalau Hamzah, walaupun nggak ada alifnya, tapi kita pakai mad iwad sama a. Mungkin kalau pakai Quran yang Depag, mungkin yang Indonesia mungkin ada Hamzahnya, bisa dilihat nanti. Kalau yang Madinah dia nggak ada Hamzahnya. Nggak ada alifnya, apa? Nggak ada alifnya. Gitu ya pertanyaannya ya. Jadi ini tidak berkaitan dengan eh, khobar, kana, tapi kaitannya dengan penulisan sama pengucapan. Baik. Ada lagi? Tambahan? Itu kana itu begitu. Kanal ustadu qawiyan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita bandingkan. Sekarang ada namanya inna, sesungguh. Nah, kalau inna, kalau kana kan fi'il madhi, ya. Kalau inna itu huruf. Dia itu huruf. Kita tulis di sini inna itu harf nasab. Nah, kalau kana fi'il madhi, kalau inna huruf nasab. Nah, dia juga memasuki mubtada khobar. Asalnya al-ustadzu qawiyun, ustad itu kuat, dikasih kana, kanal ustadzu qawiyan. Kalau kasih inna, innal ustadza qawiyun, kebalikannya. Innal ustadza, sesungguhnya ustad itu qawiyun, adalah orang yang kuat. Kebalikan yang atas. Nah, kita lihat di sini kalau al-ustadzanya di sini berkedudukan sebagai eh, khobar inna. Isim inna, afwan. Al-ustadza di sini isim inna. Dan isim inna harus nasab. Isim mufrad karena nasabnya fathah. Kawin khobar inna harus rofa. Isim mufrad karena rofanya tummah. Saya difahami? Insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Jadi di sini ada 3 pola kalimat sempurna. Pertama mubtada khobar. Nah, kemudian mubtada khobar ini dimasuki kana, fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr dan lain-lain. Kana, nah mubtadanya sudah jadi isim kana. Al-ustadzu mubtada sudah berubah jadi isim kana dan isim kana harus rofa. Qawiyun khobar sudah berubah jadi khobar kana kedudukannya dan dia harus nasab. Kanal ustadzu qawiyan. Nah, kebalikannya kalau innal ustadza qawiyun, kebalikannya. Gitu. Sekarang kita bikin. Contoh ya, kita bikin sama-sama. Misalnya al
misalnya misalnya al-waladani, dua anak itu. Satu dulu, al-waladu, anak itu adalah solihun, anak yang soleh. Al-waladu kedudukannya sebagai, dia berperan sebagai mubtada. Mubtada itu isim yang disimpan di depan. Nah, mubtada harus rofa. Isimnya isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Salihun khobar. Khobar itu harus rofa juga sama. Khobar itu adalah pelengkap mubtada. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mubtada isim yang ada di depan tuh subjek. Salihun predikat, pelengkapnya gitu. Jadi nggak mungkin tidak ada penyempurnanya. Khobarnya nggak mungkin nggak ada. Kalau mubtada pasti ada khobar. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Itu ibaratnya apa? Kalau ada garam itu pasti ada asinnya. Gitu. Ada garam, ada asinnya. Ada istilah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun atau taf'alun. Jadi garam adalah ciptaan Allah, asinnya juga Allah yang membuat gitu. Tuh. Nah, itu ibaratnya seperti itu, garam dan asinnya. Gula dan manisnya gitu. Nah, mubtada itu harus pasangannya khobar. Nah, gitu. Harus rofa tapi dua-duanya. Mubtada harus rofa, khobar harus rofa. Ya. Sekarang kita sama-sama. Kalau dikasih kana, jadi gimana? Kanal Kanal waladu. Kana al-waladu solihan. Walihan. Nah, kananya fi'il madi mabni fathah. Al-waladunya sudah bukan mubtada lagi, tapi namanya apa? Isim Isim kana. 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 Dia harus rofa. Semufrad tandanya dhammah. Solihannya bukan khobar lagi, tapi namanya Khobar kana. berkana. Harus nasab. Tanda nasab fathah. Nah, gitu. Sekarang inna sesungguhnya. Jadi apa kasih inna? Innal walada solihun. Salihun. solihun. Salihun. Inna, kalau inna bukan fi'il. Inna itu huruf. Huruf Huruf. nas, huruf yang menasobkan kata setelahnya. Al-walada sudah bukan mubtada tapi isim inna. Isim inna harus nasab. Isim mufrad tandanya fathah. Salihun khobar inna harus rofa. Isim mufrad tandanya dhammah. Nah, seperti ini cara kita membuat. Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Allah. Contoh di dalam Quran, Allahu alimun. Allah adalah maha mengetahui. Allah adalah maha mengetahui. Alim. Pengetahuan Allah itu tidak diawali dengan belajar. Enggak seperti kita. Harus harus mati-matian belajar gitu ya supaya bisa menjadi orang yang alim, orang yang punya pengetahuan. Nah, kalau Allah itu sudah maha mengetahui, tidak ada awalnya, tidak didahului belajar, tidak didahului tidak tahu gitu. Nah, dan Allah itu maha mengetahuinya itu bersifat inkisyaf ala kulil asya gitu. Jadi pengetahuan Allah itu menyingkap segala sesuatu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Zahir, batin, yang besar, yang kecil gitu ya, segala sesuatunya Allah tahu. Nah, kalau kita makan pengetahuannya sedikit-sedikit gitu ya. Apa sebutnya di dalam Quran itu? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit gitu. Hanya umpama kita ingin menguasai semua cabang ilmu yang ada di alam semesta ini yang dikumpulkan di seluruh manusia, kita ingin menguasai semuanya, itu keburu habis umur kita. Gitu. Makanya pilih ilmu yang prioritas. Karena saking luasnya ilmu, kita mau pilih ilmu apa. Nah, gitu. Dan ya sedikit-sedikit. Ya, eh, eh,
apa namanya di dalam Quran itu wa fawqa kulli wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ya. Di atas segala yang memiliki ilmu ada al-alim yang maha tahu. Gitu. Jadi kita ini apa namanya ilmunya sedikit, ya itu pun dititipkan sama Allah. Gitu. Nah, kalau misalnya ilmu ini bisa menjadikan taqarrub pada Allah, itu namanya ilmu nafi', ilmu bermanfaat. Kalau tidak mendekatkan pada Allah, itu ilmu tidak bermanfaat. Nah, makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung padamu dari punya ilmu yang tidak bermanfaat, tidak menjadikan makrifat pada Allah. Itu. Orang misalnya punya ilmu sains, apakah punya ilmu eh, apa namanya kedokteran kah, apakah punya ilmu pendidikan kah, kalau menjadikan makrifat pada Allah, taqarrub pada Allah itu bermanfaat. Ya. Itu ya. Dan eh, Allah itu tadi alim, mengetahui segala sesuatu. Makanya kehidupan kita di dalam kemahatauan Allah itu sudah selesai semuanya. Kita ini ujungnya masuk neraka atau masuk surga gitu. Su'ul khotimah, asal husnul khotimah. Itu sudah Allah sudah tahu semuanya gitu. Di dalam ilmunya Allah itu sudah ada semua gitu. Nah, sebagian dari ilmunya Allah itu dituangkan di Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz kita sudah selesai semuanya gitu. Nah, itu ya kita bicara mubtada khobar, tapi kembali ke ilmu nahu ini. Nah, itu sedikit lah tambahan biar nggak jenuh ya. Hmm. Kalau ngobrol nahu terus, aduh, mulek gitu ya, nahu terus. Nah, Allah itu mubtada di situ, subjek. Nah, kemudian Allah itu diberikan predikasi, disematkan sifat alim kepada Allah. Itu namanya khobar, predikat gitu. Jadi Allah adalah alim, zat yang maha mengetahui. Nah, kemudian kalau ada kana ini kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Allah maka artinya senantiasa. Kana itu artinya senantiasa. Nah, sekarang itu dari sisi makna, dari sisi i'rabnya, ya, dari sisi strukturnya sehingga kita bisa mengharokati. Pengucapannya gimana? Kana apa? Subhanallah. Karena Allahu aliman. Man. Kana Kana Allah Allah aliman. liman. Lah. Kana Allahu aliman. Kana fi'il madhi mabni fathah. Allahu sudah bukan mubtada lagi, tapi isim kana. Nah, isim kana itu kedudukan kata. Nah, kemudian hukum i'rabnya harus rofa. Itu kita harus tahu itu tuh. Kalau fa'il harus rofa, maf'ul bih harus nasob. Itu harus tahu. Mudhof ilaih, atau mudhof ilaih, rofa nasob atau jar? Jar. Harus Ya. jar. Itu yang begitu-begitu kita harus tahu pasangan-pasangan. Nah, mubtada harus rofa, khobar harus rofa. Nah, ini isim kana juga harus rofa. Nah, kalau seandainya saya tulis seperti ini misalnya, nah, Allahu isim kana. I'rabnya rofa, isim mufrad, tanah rofa dhammah. Aliman berarti apa namanya? Khobar kan. Khobar kana, i'rabnya nasob, isim mufrad, tanda nasob fathah. Padahal tadinya mubtada khobar, Allahu mubtada, alimun khobar. Allahu mubtada, ini i'rabnya harus rofa, isim mufrad, tandanya dhammah. Alimun itu khobar, rofa, isim mufrad, tandanya dhammah. Tamam. Sekarang dikasih inna,
asalnya Allahu alimun, ya dikasih kana kanallahu aliman. Kalau dikasih inna jadi gimana? Innallaha alimun. Innallaha alimun. Innallaha sesungguhnya Allah adalah alimun, zat yang maha mengetahui. Zat yang maha mengetahui. Nah, alimun inna adalah huruf yang menasabkan. Allah itu isim inna. Itu isim inna harus nasab. Itu kita hafalkan itu tuh. Fa'il rofa, naibul fa'il rofa, mubtada rofa, khobar rofa, gitu. Maf'ul bih nasab, isim kana rofa, khobar kana nasab. Itu harus hafalkan itu. Sebetulnya ada di tabelnya, mungkin kalau yang ada buku ada di tabelnya. Kalau yang nggak ada buku juga di PDF sudah. Nanti coba saya buatkan ya, saya kirimkan PDF-nya. Gitu. Jadi setiap kedudukan-kedudukan dia punya hukum i'rabnya, rofakah, nasobkah atau jarkah. Nah, seperti itu. Sekarang kita tulis di sini. Ya, ya isim kana. Isim inna afwan. Bukan mubtada lagi tapi isim inna. I'rabnya nasob, isim mufrad, tandanya fathah. Alimun khobar inna. I'rabnya rofa. Isim mufrad, tanda rofa, dhammah. Nah, mafhum ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Afwan Ustadz, mau nanya Ustadz. Boleh, gimana? Kalau yang kana itu kan fi'il madi ya. Hmm? Nah, tapi dia jadinya dimaknai kalau berdampingan dengan Allah itu lafaz Allah itu dia menjadi senantiasa. Hmm. Nah, itu berarti kan fi'il madi tidak selalu waktu yang berlalu gitu ya Ustadz ya. Umuman, goliban. Ingat ya, di dalam nahwu itu selalu kaidah. Hampir semua kaidah-kaidah itu goliban biasanya. Nah, nanti ada pengecualian-pengecualian. Ya, seperti kana ini, kalau kaitannya dengan Allah, itu maknanya senantiasa. Senantiasa yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Padahal fi'il madhi itu kan biasanya masa lalu kan. Kalau untuk Allah tuh enggak. Jadi karena itu jadi dimensi waktunya sudah hilang. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Berarti hanya lafaz Allah saja Ustadz. Allah saja. Allah dan sifat-sifatnya. Ya, gitu. Izin Allah dan bertanya Ustadz. Hmm. Kalau yang seperti dalam ayat An-Nisa ayat 11, dia ada dua ya. Innallaha kana aliman hakima. Jadi innanya ada, kananya ada, itu gimana ya? Itunya apa i'rabnya? Innallaha sungguhnya Allah karena senantiasa Allah itu aliman hakimah. Itu nanti khobar kananya adalah domir mustatir yang ada pada isim kananya, domir mustatir yang ada pada kana di situ. Lalu jumlah kana dan isimnya dan khobarnya itu menjadi khobar inna. Tapi itu nanti di level berikutnya ya. Nah, sekarang jangan dulu supaya tidak pusing. Kalau yang kita sudah paham ya tidak pusing. Tapi kalau yang masih merintis dari awal kan mungkin harus bangunan ilmu yang sudah didapatnya supaya tidak terbongkar gitu sudah segitu dulu. Iya, Qadarullah ingat-ingat ayat itu gitu kan dua-duanya ada gitu, inanya ada, kananya ada. Nanti di depan insya Allah. Syukran Ustaz. Afwan, insya Allah. Ada lagi? Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, saya mau coba minta satu orang ya di sini. Atau kita sama-sama lagi lah. Misalnya contohnya. Nah, sekarang kalau ini kan dari bahan dasarnya isim mufrad kan, mubtada khabarnya. Yang atas ini isim mufrad. Isim mufrad, isim mufrad. Sekarang coba kita kalau ada waktu ikhwan akhwat terutama yang baru belajar ya, buka lagi bab yang sebelumnya tentang mubtada khobar karena asasnya kana dan ini mubtada khobar.
basicnya mubtada khobar. Jadi matangkan di situ. Contoh misalnya al-auladu, anak-anak itu adalah eh, tulabun, murid-murid adalah tulabun, para pelajar. Anak-anak itu adalah tulab, para pelajar. Nah, al-auladu mubtada, i'rabnya rofa, ya. Jenis isim apa nih al-auladu? Jamak Jamak taksir. taksir. Sir, Dapat tanda taksir. rofanya dhammah. Tulabun juga sama, dia khobar. Khobar itu harus rofa. Jamak taksir juga, tanda rofa dhammah. Nah, ini juga sama seperti tadi ya, masih mudah. Kita katakan kana. Nah, jadi gimana? Kana auladu terus Auladu toliban. tul laban. Nah, tul laban. Kalau kasih inna berarti inna apa? Innal aulada Innal Ada aulada tullabun. tullabun. tulabun. 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 Nah, sekarang kita bisa coba lihat di sini. Nah, ini nanti kita akan ulas kembali, tidak apa-apa. Karena dan ini sekarang kita latihan dulu aja. Nah, ini ada di bawah ya. Kita coba latihan ada di bawah. Nah, ini. Kita bikin contoh. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Kasih kana. Kanal kitabu jadidan. Kasih inna. Innal kitaba jadidun. Nah, sekarang baita Zaidin. Dua rumah Zaid. Jamilani. Dua-duanya bagus. Ya, dikasih kana. Jadi gimana? Kana Baita Jaidin Zaidin. Terus Jamilaini. Jamilaini. Nah, nasob. Isim kana rofa. Jadi baita. Jadi isim kana. Dia rofa. Jenis isimnya musanna. Tanda rofanya alif. Mungkin kita masih ingat ya. Kemana nunnya? Harusnya baitani. Dua rumah. Mudhof Dof. dibuang nunnya. Ya hazful nun. Buang nun. Zaidinnya mudhof ilaih. Jamilaini. Khabar kana harus nasob. Tanda nasob biya. Musanna. Ya. Sekarang dikasih inna. Jadi gimana? Inna baitai Jaidin. Baitai. Nasobkan. Musanna kan isim inna kan harus nasob tuh. Bahan dasarnya musanna, tanda nasabnya iya. Baitai. Nah gitu. Zaidin mudhof ilaih. Terus khabarnya gimana? Jamilani. Jamilani. Nah gitu. Baitai Zaidin jamilan. Sekarang kanat. Karena perempuan ya. Kanat. Nah, dua anak perempuan itu. Dua anak perempuan itu nasyutani dua giat dua-duanya. Jadi apa? Nasobkan. Rofakan yang ini nasobkan khobarnya. Jadi apa? Kanat Albintani Albintani. bintani terus Nasyitoini. taini. toini nasobkan. Ya. Kalau dikasih inna al Bintaini. Binta ini ini rofakan nasi toni nasyitani. Nasyitani. Nah, seperti itu ya. Nah, al-mujahiduna, para mujahid itu adalah salihuna, orang-orang yang soleh. Ya. Dikasih kana menjadi kana al-mujahid. al-mujahiduna Terus oleh solihina Bukan. Anal mujahiduna solihina. Kalau dikasih inna
Mujahidina. Al-mujahidina. Nah, terus Solihuna. salihun. Innal mujahidina salihun. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Coba sampaikan. Kalau ada yang masih bingung, nanti kita coba latihan sama-sama. Ustadz Afwan, bisa dilihat dalam satu layar, Ustadz, contoh-contoh ini. Yang mana? Yang Yang ini. ini. Iya, punten. Semuanya maksudnya? Iya, bisa dalam satu layar kah? Bisa insya Allah. Masya Allah. Kecil banget. Dan nanti bisa saya share ininya, file Oh, ini. baik. Di ini saya share insya Allah. Ada lagi? Syukran. Nah, sekarang kita masuk coba mengulas lagi teorinya begini ya. Jadi masalah nasab. Adek, kernaon? Ya, masih ada waktu. Kudu diruku. Jadi sekarang kan kita masih membahas isim-isim. Neng, ayo, Neng. Ya, nah, isim-isim yang dirofakan ini fa'il, kedudukan sebagai fa'il, pelaku, naibul fa'il, kemudian mubtada, kemudian khobar, kemudian isim kana. Ini gambarannya. Jadi misalnya Zaidun Tobibun, Zaid itu mubtada harus rofa. Tobibun khobar harus rofa. Nah, kalau dikasih kana menjadi kana Zaidun Tobiban. Ya. Zaidunnya isim kana sekarang. Tapi kebetulan sama dengan mubtada harus rofa. Nah, tobibannya khobar kana. Cuma khobar kana tidak sama dengan khobar. Kalau khobar itu rofa, kalau khobar kana itu nasob. Nah, seperti itu. Teorinya seperti itu. Contohnya seperti ini. Karena dulu gitu keberadaannya Zaid di masa lalu itu adalah seorang dokter gitu. Karena dulu fi'il madhi mabni fathah Zaidun si Zaid itu kedudukannya isim kana. Isim kana harus rofa. Isim mufrad tanda rofanya dhammah. Tobiban khobar kana itu harus nasab. Isimnya isim mufrad tandanya dhammah. Seperti itu. Nah, ini latihan-latihannya ya. Kita bisa kerjakan ya. Tapi mungkin kita bisa kerjakan kita bisa sama-sama kerjakan sama-sama juga bisa insyaallah. Coba kita lihat sini. Ya, kita selesaikan ini sama-sama. Kita kasih kana. Al-muslimu shadiqun. Kasih kana jadi gimana? Dirkon. Al-muskan. Muslimu sadiqun. Dirkon. Nomor 2, al-waladani muhadzabani. Kanal walada dibayin. Muhadzabaini. Nah, sahih. Nomor 3, al-musiuna nadimuna. Kasih kana. Al-musiuna nadimina. Nah. 4, at-ta'i'una najihuna. Kasih kana. Kanat muna najihina. Ya. Nomor 5, kanat. Ini dikasih kana dulu yang atas. Bapak Ustadz yang nomor 4 awalnya tadi bagaimana? Kana. Yang najih. Najihun. Bukan kayak gitu. Oh, najihun. Oh, nah. Nasab najihi. Nah, gitu.
Al-maktabatu berarti kanatil, kasih tak ya karena muannas. Kanatil maktabatu. Jadi Jadi datan. jadi datan. kalau muannas salim kita mau pakai khobarnya yang ini jadi datin. Jamu muannas salim tanda nasabnya kasrah. Nah, kanatil maktabatu boleh jadi datan, boleh jadi datin. Seperti itu. Nah, cukup ya latihan ini. Sekarang yang bawah, sekarang buang kanannya. Al-mazru'atani, dua ladang itu, wasi'ataini. Wasi'ataini. Kanatil mazru'atani wasi'ataini. Sekarang jadikan mubtada khobar. Buang kanannya jadi apa? Al-mazru'atani wasi'atani. Wasi'atani. Tani. Kanal adibu mahbuban. Dibuang kanannya. Al-adibu mahbubun. Mahbub. Fa'kan. Kana kitaba Zaidin jadi daini. Dua kitab Zaid baru. Jadi kita bilang apa? Buang kanannya. Kitabah jadi dani. Jadi dani. Zaidin jadi. Dan Dan kanat. Kita coba satu lagi. Kanatit tabibatu fakiratan. Kita buang jadi apa? tabibatu faqiratun. Tabibatu fakirat. Nah, itu ya tentang kana dan inna. Itu. Saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Apa namanya, saya masih suka belum paham terkait dengan menghadap nun pada naibul fa'il ya, atau gimana tuh Ustaz? Saya Itu yang mudhof. udah dihilangkan itu kalau kondisinya bagaimana gitu. Kalau menjadi mudhof. Jadi nanti bisa dilihat di pelajaran mudhof dan mudhof ilaih. Jadi syarat mudhof itu kalau bahan dasarnya mudhof itu musanna, nah nunnya harus hilang gitu. Atau jamak mudzakkar salim, nunnya harus hilang. Misalnya jaa datang, misalnya waladani, dua orang anak. Nah, waladani fa'il harus rofa, jenis isim musanna, tanda rofa alif. Jadi kita mau bilang, kita jadikan mudhof. Datang dua anaknya Zaid. Ja'a walada Zaidin. Nah, harus hilang nunnya. Karena jadi mudhof. Walada fa'il. Jadi walada ini fa'il. I'rabnya harus rofa. Isimnya musanna. Tanda rofanya alif. Dan dia mudhof. Gitu. Zaidin mudhof ilaih. Jadi seperti itu. Ada lagi tambahan? Ya, itu. Kalau yang selain ini tapi membuang nun tuh di kasus yang mana ya Ustaz? Bukan di naibul fa'il ya? Bukan, tidak ada di naibul bukan. fa'il. Hanya di mudhof ini ya. Mudhof. Baik. Ustaz. Gitu. Ada lagi tambahan yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Pak Ustaz. Matur nuhun Pak Ustaz.